Halo. Kami dari kelompok 4. Kami dari kelompok 4 akan melakukan observasi lapangan di SMA Negeri 1 Ngaglik dengan tema sarana dan prasarana pendidikan. Perkenalkan, nama saya Andika Rino Pratama dengan NIM 250404 3004. Saya Mirani Farunisa dengan NIM 250404300072. Saya Intan Nurahuleda dengan NIM 250404 367. Saya Anindya Salya dengan NIM 2504043019. Saya Kezia Mutia dengan NIM 250404 30015. Saya Anas Rahmida Mundis dengan NIM 250404300048. Selamat menyaksikan. Baik, untuk kondisi sarana prasarana SMA Negeri 1 Ngaglik itu secara umum baik, memenuhi standar sarana prasarana yang sudah ditetapkan oleh pemerintah melalui Kemendikdasmen sesuai peraturan yang terbaru. Jadi ruang kelasnya itu rata-rata sudah baik meskipun ada kekurangan, tetapi kesimpulannya baik ya. Untuk ruang kelas kita sebagian besar sudah berukuran 8x9 dan memenuhi. Kemudian ada laboratorium untuk pembelajaran, perpustakaan, kemudian juga ada ruang guru, fasilitas lain seperti kamar mandi atau toilet, kemudian ruang aula bisa untuk kegiatan olahraga anak-anak, ruang BK, kemudian ruang OSIS untuk berkegiatan OSIS, dan tidak kalah pentingnya masjid untuk tempat ibadah dan ruang agama yang lain. Itu yang artinya ruang-ruang penting ya, semuanya ada. Berarti sudah lengkap Ya, insya Allah lengkap ya. Selanjutnya, apakah sarana pembelajaran sudah mencukupi kebutuhan proses belajar mengajar? Untuk secara minimalnya sudah, setiap ruang kelas itu kami sudah dilengkapi dengan ada LCD proyektor, kemudian speaker juga ada per setiap ruang. Kalau yang fisik yang tidak digital seperti papan tulis, meja kursi, kemudian papan-papan informasi dan sebagainya sudah lengkap, termasuk di kelas juga ada pojok baca, gitu. Selanjutnya, bagaimana perencanaan pengadaan sarana dan prasarana di sekolah ini? Untuk selanjutnya, ke depan sekolah kita kan sudah ada master plan namanya ya. Jadi master plan itu sekolah ini mau dibuat seperti apa. Nah, itu kita akan mewujudkan sarana prasarana sesuai dengan master plan tersebut. Nah, itu memulai dengan sedikit-sedikit. Nah, sekarang yang sudah sama itu kita sudah punya GSK atau Gedung Serbaguna Kartawidya itu tuh baru kemarin 2024 kita resmikan ya. Kemudian masjid ini juga sudah besar, sudah renovasi, dulu ada di pojok sana. Nah, nanti kedepannya itu rencananya SMA ini gedungnya semuanya 2 lantai kecuali aula dan masjid. Karena kita rencananya yang ke depan yang sebelah sini itu besok adalah lapangan basket. Menurut saya pribadi nyaman dan gurunya ramah. Mungkin bisa lebih jelasin itu nyamannya gimana? Nyaman Segi sarana dan prasarana. Untuk waktu pembelajaran dapat menjelaskan berbagai soal atau contoh-contoh soalnya. Terus menurut kamu gimana sih kayak kondisi meja, kursi, dan papan tulis di kelas? Apakah kondisinya baik atau udah rusak?
pas apa ininya Kayu-kayunya. kayunya ya Kalau untuk kursi dan papan tulisnya baik. kayu. Berarti masih kalau dipakai itu masih bisa berfungsi dengan baik. Ya, masih layak dipakai. Terus menurut kamu gimana sih sekolah menyediakan fasilitas belajar yang memadai? Hmm, Fasilitasnya itu menurut kamu di sekolah ini tuh memadai atau belum? sudah karena ada beberapa apa ya fasilitas yang baik yang dapat digunakan bagi siswa. Fasilitas yang sering kamu gunakan apa? Lab, Baik. komputer, Kondisinya juga baik. baik. Apa ada yang rusak gitu? Dan Tergolongnya baik. Terus menurut kamu gimana sih kondisi perpustakaan atau laboratorium di sekolah ini? kalau di perpustakaan baik dan banyak buku-buku yang dapat dibaca, terus banyak berbagai ilmu yang dapat Lebih suka buat baca di perpustakaan atau di kelas? di perpustakaan Karena ya ini baik. yang baik dan Karena nyaman. Iya, kalau prosesnya ya yang pertama tentunya ada perencanaan dulu, perencanaan kebutuhan sarana prasarana itu bisa disusun oleh Wakasarpras bekerja sama tim pengadaan dan juga saya sebagai pengusaha. Kemudian untuk pendataan kalau ada belanja baru entah itu aset tetap maupun persediaan itu biasanya yang pertama itu pendataan secara manual, jadi kami ada penggaris. Kemudian yang kedua ada pendataan secara digital itu melalui SIM akses itu dari Biro seperti itu. Ada, itu kalau inventarisasi sudah disediakan dari pemerintah. Jadi ada macam-macam, ada yang dapodik ada, dari PMDD sendiri ada, dari sekolah juga sudah, tapi ya sekedar Excel seperti itu. Terkait perawatan, kalau perawatan kami ada program perawatan rutin, program perawatan yang insidental setiap kali ada kerusakan. Kalau perawatan rutin itu memang sudah kami rencanakan barang tertentu itu ya kami misalkan kayak elektronik itu kan ada masa perawatannya seperti itu. Kalau kerusakan ya nunggu ada barang besar baru di kalau kendala yang pertama tentunya dari segi anggaran, karena biasanya sering ada pembatasan anggaran ataupun pembatasan jenis jenis pemenuhan. Jadi kayak misalkan butuh apa tapi ternyata dari ACC atau tidak, itu yang pertama. Yang kedua tentunya dari penggunanya sendiri, jadi dari warga sekolah ya, itu karyawan anak-anak, karena biasanya sering apa ya, teledor gitu lah ya, penggunaan yang menyebabkan
meja sih mungkin ada yang cacat-cacat dikit, oke lah. Kalau kursi mungkin ya masih normal. Kalau bukan kursi itu sih yang masih Apakah sekolah udah menyediakan fasilitas belajar yang memadai itu ada yang kurang atau enggak? udah cukup sih buat untuk belajar di mana-mana belajar. Yang keempat, gimana kondisi perpustakaan atau laboratorium yang ada di sekolah? Kalau perpustakaan bagus banget. Kalau laboratorium masih ada hal yang kurang. Atau kayak kimia itu Jadi masih perlu ditambah. Apakah fasilitas di sekolah sudah membantu dalam pendidikan? Kamu merasa ada yang kurang perlu ditambahin sesuatu, tambahin atau apa gitu? perlu ditambahin apa ya? Reflektor baru. Jadi sekolah sudah ada yang terakhir, fasilitas apa sih menurut kamu masih kurang yang kayak misalnya? Baik-baik aja karena udah diganti semen baru, jadi harusnya aman. Terus menurut kamu sekolah ini menyediakan fasilitas yang tergolongnya itu memadai atau kurang? Contohnya gimana? Fasilitas yang bisa dipakai, fasilitas memadai yang benar-benar bisa dipakai. Nggak serta-merta cuma kayak ada atau Alat komputer kayak alat komputer ya ada fasilitas lab komputer ya kursi Pak, misalkan itu kayak laboratorium itu menurutmu gimana? Kayak memadai itu bisa kenal sarana-prasarana buat melakukan praktikum gitu kira-kira gimana? Kamu dulu waktu kelas 10 gitu, kelas 10 kan kayak pakai kan laboratorium itu gimana kira-kira ada perlu nggak sih yang perlu kayak misalkan ditambahin misalkan alat praktiknya kurang, terus ruangannya kurang nyaman misalkan kayak kursi meja kursinya nggak bisa buat menunjang kita praktek gitu, mungkin panas atau apa gitu. enggak aja overall udah baik. Terus menurutmu kondisi perpustakaan sama laboratorium sekolah ini? baik-baik aja kondisinya, nggak ada kekurangan sama sekali karena udah membuat nyaman. Terus menurut kamu, apakah fasilitas sekolah membantu kamu dalam belajar? Ya, Sarana prasarana yang ada di kelas ini selama ini sudah layak dan mendukung dalam KPM kelas. Terbukti ada LCD, kemudian sound, kemudian juga penerangan, kipas angin, dan sebagian ruangan ada AC-nya. Untuk media apa saja yang sering digunakan dalam proses pembelajaran? Media yang sering digunakan dalam pembelajaran ini menggunakan proyektor ya, jadi menggunakan LCD, kemudian juga ada alat-alat praktik termasuk di laboratorium IPA, kemudian ada juga peralatan untuk PKWU dan juga di dalam olahraga itu beberapa alat-alat permainan itu juga. Kalau fasilitas di kelas selain proyektor itu apa saja? Ya, proyektor dan wifi aja. Kendala yang Bapak alami saat terkait kualitas pembelajaran itu apa saja? Kendala yang biasa kami alami adalah kadang beberapa AC itu dihidupkan bersamaan sehingga daya listrik itu tidak mencukupi, sehingga terjadi anjlok ya, listrik itu tiba-tiba mati, meterannya itu black itu, sehingga harus dihidupkan kembali. Dan pada saat itu kadang bapak ibu guru ada di kelas itu baru menayangkan
slide atau presentasi begitu ya, sehingga harus mengulang lagi, menghidupkan lagi, dan itu kadang membuat kurang nyaman dalam KBM. Tapi sekarang sudah agak berkurang nih untuk jeleknya itu, karena diantisipasi dengan cara menambah meteran lagi atau menambah listrik lagi, termasuk yang ada di masjid itu sekarang kan meterannya sendiri, dulu kan gabung. Padahal di masjid itu AC-nya besar itu 2 lagi. Sarana prasarana sekolah mendukung ya, mendukung dan sangat-sangat besar sekolah, walaupun mungkin ada beberapa yang perlu dilengkapi ya, diinovasikan pemakaian. Bagi apa saja yang sering digunakan Bapak dalam pembelajaran? Karena saya guru olahraga, jadi biasa di lapangan kita menggunakan alat-alat yang digunakan untuk praktek. Nah, tapi kalau pas teori itu kita menggunakan alat-alat yang ada di kelas, misalkan LCD, laptop dan komputer. Bagaimana Bapak tadi menurut sarana prasarana sudah cukup mendukung dalam pembelajaran atau masih ada? Sejauh ini cukup mendukung, hanya saja memang untuk ini ya, kalau anak-anak yang pakai itu diarahkan supaya tidak sembarangan memakainya, supaya bisa lebih awet dan pemeliharaannya lebih baik. Terus apakah tersedia fasilitas seperti teknologi LCD proyektor atau misalnya dalam pembelajaran yang Bapak lakukan? Ada nggak misalnya proyektor itu memadai nggak, terus internetnya seperti apa, memadai atau tidak, terus itu kayak LCD juga tuh proper nggak dalam? Sejauh ini memadai. Kemudian untuk apa namanya, internet juga kita sudah ada memadai. Hanya saja kadang ya di waktu-waktu khusus itu mungkin kadang ada bencana, arah error dan sebagainya. Dan ini yang memakai kan juga banyak loh, jadi mungkin apa ya, untuk aksesnya kadang-kala saja. Tidak terbatas juga, internet tidak sekencang kalau misalkan tidak digunakan banyak siswa. Iya. Selanjutnya, apakah ada nggak sih kendala yang alami saat pembelajaran itu? Fasilitas kayak misalkan laporan dia tentang apa atau itu? Ya, kalau sementara ini yang kami gunakan, jadi fasilitas alat itu sudah memadai. Hanya saja memang jumlahnya kadang. Misalkan kita mau mengadakan praktek bulu tangkis ya, praktek bulu tangkis itu kadang prakteknya jika dalam sekolah terbatas. Sedangkan kalau satu kelas jumlahnya 36 siswa, 36 murid ya. Kalau alatnya terbatas ya kami himbau yang punya raket bisa membawa. Ini apa sih sebenarnya? Harapan kamu untuk fasilitas seperti ini apa? Lain kan udah ada yang pakai proyektor itu. Oh, enggak proyektor ada yang apa? Siapa?
Kalau perpustakaan Tapi aku fasilitas apa yang menurut kita itu masih kurang di sekolah? Kalau masa-masa udah ya cuma cara mengurusnya. Makes it hard.